Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah Masjid Al-Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz ustadzah sekalian, para alim ulama, para cendik pandai, jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, wabil khusus Ustaz Syam dan juga tim dari DKM Al-Ikhlas lainnya. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita sudah masuk Ramadan keberapa? 15. Sudah setengah perjalanan insyaallah maghrib ini. Dan ini menandakan maghrib nanti kita akan masuk pada malam yang ke-16. Teman-teman yang puasa di hari Sabtu, malam ini masuk ke Ramadan yang ke-17. Dan ini menandakan sebentar lagi kita akan masuk pada Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Ya, hari ini akan kita coba ulas bagaimana sih para salafus saleh ya. Orang-orang terdahulu, generasi terbaik terdahulu, mereka memaksimalkan detik-detik akhir Ramadannya agar kita dapat inspirasi, dapat pelajaran. Jangan sampai kita yang udah diberikan kesempatan Ramadan ternyata tidak dapat mengoptimalkan Ramadan. Karena Ramadan justru puncaknya ada pada 10 hari yang terakhir. Tapi saat yang bersamaan 10 hari terakhir mulai muncul berbagai godaan. Buka bersama. Kalau yang di sini alhamdulillah palingnya dekat rumah. Tapi kalau di luar, di restoran, kalau satu handphone saja ada 20 grup WA, masing-masing ngajakin buka bersama. Alumni TK, alumni SD, alumni SMP, SMA, S1, S2, alumni umroh, alumni haji, ya kan? Majelis taklim, grup arisan dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin bisa mengikuti semuanya. Tantangannya mulai banyak. Yang kedua, mulai banyak tantangan tawaf. Bukan tawaf ya, lebih tepatnya. Muter-muter. Kalau tawaf enak di Masjidil Haram. Ini muter-muter di mall. Muter-muter di mall. Sayang sekali kalau kemudian waktu-waktu akhir kita justru kita tidak optimalkan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan semangat baru buat kita semua, termasuk diri saya pribadi tentunya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengkaji tentang generasi salaf, bagi yang belum tahu mungkin kita bisa coba ulas sedikit ya. Apa sih yang dimaksud dengan salaf? Salaf secara bahasa artinya al-mutaqaddim. Ada lawannya adalah khalaf, al-mutaakhir, generasi yang kekinian. Makna dari salaf atau al-mutaqaddim adalah pendahulu, yang lebih dulu, yang lebih awal. Ini disampaikan diantaranya oleh Imam Nawawi.
Nabi pernah menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anak beliau, fa innahu ni'amas salafu analak. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah generasi salaf yang awal. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat, paling tidak ada 3 pendapat mengenai generasi salaf. Yang pertama adalah salaf itu hanya para sahabat Nabi saja. Kita sepakati ya, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dan dia muslim, wafat juga dalam keadaan muslim. Abu Lahab ketemu Nabi. Abu Lahab sahabat bukan? Bukan. Hamzah walaupun paman sahabat juga, Pak. Karena Hamzah muslim. Abu Lahab tidak masuk sahabat karena Abu Lahab bukan muslim. Yang kedua, salaf itu meliputi sahabat dan juga tabi'in. Apa bedanya tabi'in dengan sahabat? Apa beda sahabat dengan tabi'in? Sahabat ketemu Nabi, tabi'in tidak ketemu Nabi. Ada tabi'in yang hidup sezaman dengan Nabi. Jadi secara periode hidup bersama dengan Nabi, tapi tidak sempat ketemu. Misal, Najasyi. Para ulama memasukkan Najasyi dalam generasi tabi'in. Najasyi itu sebetulnya kayak Fir'aun. Dia bukan, jadi nggak pas kalau ada orang nyebut Raja Najasyi. Itu salah tuh. Karena Najasyi itu sebutan raja untuk pimpinan-pimpinan di Ethiopia atau Habasyah pada saat itu. Rajanya disebut Najasyi. Sama dengan Mesir. Rajanya disebut Firaun. Di Indonesia, raja kerajaan Islam dulu disebut Sultan. Sekarang Sultan dikecilkan. Ada Sultan kota ini, Sultan kota ini, begitu ya. Lebih kecil lagi. Sultan Limus sudah ada belum Sultan Limus? Ada ya Sultan. Crazy Rich Limus. Jadi ada yang hidup sezaman. Di antaranya Najasyi atau yang kedua kita kenal Uwais Al-Qarni. Hidup sezaman dengan Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu Nabi. Maka Uwais tidak tergolong sahabat. Uwais tergolong tabi'in. Padahal hidup sezaman dengan Nabi SAW. Nah, para tabi'in ini mereka belajarnya dari para sahabat. Dari 4 imam mazhab, ada 1 tabi'in, ada 3 tabi'ut tabi'in. Siapa yang tabi'in? Kan kita kenal imam tuh 4 tuh. Yang tabi'in siapa? Yang tabi'ut tabi'in siapa? Imam Malik siapa? Paling tua. Paling tua itu Imam Abu Hanifah. Dari sisi usia, paling tua Imam Abu Hanifah dan memang Imam Abu Hanifah ini murid dari sahabat. Karena kekuasaan Islam dulu bergerak sampai ke arah Kufah, Basrah, ke Irak. Dan Imam Abu Hanifah ketemu dengan beberapa sahabat, maka Imam Abu Hanifah masuk kategori tabi'in. Imam Malik tidak ketemu sahabat. Makanya dulu sempat ramai ya, ada seorang ustadz bilang Imam Malik anak dari Anas bin Malik. Akhirnya dikritik. Bukan, Imam Malik bukan anak dari Anas bin Malik, beda. Jadi Imam Malik tidak ketemu sahabat. Karena nanti rancu maknanya. Kalau Imam Malik ketemu sahabat berarti Imam Malik tabi'in. Sedangkan ulama menyatakan Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Jadi dari imam yang 4, 1 tabi'in, Imam Abu Hanifah. Yang 3-nya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala jema'in. Keempat-empatnya adalah mereka tabi'ut, ketiganya itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Maka gelarannya beda. Kalau kepada para sahabat kita menyebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kepada generasi salaf yang sudah wafat termasuk kita yang sudah wafat,
kita bisa menyebutnya rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau generasi sahabat, Allah pasti meridhoinya. Gitu ya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang kedua. Salaf adalah generasi tabi'in saja. Sedangkan pendapat tiga, dan ini yang merupakan pendapat mayoritas para ulama, generasi salaf adalah generasi sahabat Nabi, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Makanya Ustadz saya sering bilang, saya sering ditanya, Ustadz salaf ya? Saya bilang, enggak lah. Saya Ustadz kekinian. Kalau Ustadz salaf udah pada enggak ada, berarti Ustadz yang terdahulu. Gitu ya. Jadi makna salaf sendiri maknanya adalah terdahulu. Ini ya. Jadi ini pendapat yang masyhur bahwa sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya dan setelahnya. Inilah tiga generasi terbaik yang kita bisa tiru, kita bisa contoh. Nanti ada kalimat menarik. Kita cepat. Nah, ada sahabat bertanya, innama sanaktu fitnah. Ketika akan datang masa-masa fitnah, kami mesti bagaimana ya Rasulullah? Kita harus gimana? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kalian kepada urusan orang-orang awal kalian. Nah, Imam Malik menyebutkan satu kalimat yang luar biasa menurut saya. Kata beliau, generasi akhir umat ini tidak akan pernah jaya kecuali dengan mengikuti apa yang membuat jaya generasi awal. Jadi kita nih panduannya, kalau mau kembali pada kejayaan masa jayanya umat Islam, jalan satu-satunya adalah mengikuti generasi terdahulu. Mengikuti generasi salaf. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka misalnya. Bagaimana mereka belajar Al-Quran. Bagaimana mereka mengkaji sirah. Tentang Quran, para ulama bilang kami dahulu belajar Al-Quran. Sebelum belajar Al-Quran kami terlebih dahulu mempelajari iman. Maka ketika kami belajar Al-Quran, menambah hafalan Quran, bertambahlah iman kami. Jadi dalam urusan Al-Quran, generasi salaf itu dulu gimana? Iman dulu baru Quran. Makanya saya sering sampaikan, kalau saya sering ngisi di pesantren tahfidz, saya bilang ini hal yang sangat positif, bagus sekali. Ketika bermunculan lembaga-lembaga Quran di banyak tempat. Walaupun nih katanya sudah sedang ada moratorium perizinan pembuatan itu TPQ katanya. Gak apa-apa, walaupun izinnya ini jalan dulu aja. Orang tempat-tempat ilegal aja pada berdiri kok. Ya mau di rumah Quran, jalan dulu saja. Walaupun katanya ada moratorium, gak apa-apa, jalan dulu sambil nanti juga akan dibuka. Silakan kalau mau urus berizin. Jangan merasa, gak ada izin, gak jalan. Karena banyak juga kok kayak model kutab itu tidak perlu izin dari Kemenak gitu. Karena kutab masuknya nanti dia pendidikan luar sekolah gitu. Nggak masalah. Nah, Quran ini bagus gitu. Bagus sekali, banyak lembaga-lembaga Quran berdiri. Namun kalau salah mindsetnya, ini masalah. Apa maksud salah mindsetnya? Ditekankan Quran tanpa ditekankan akidah. Tanpa pondasi keimanan yang baik. Akhirnya mulai muncul belakangan ini kalimatnya Pak Aat, seorang psikolog dari Salman ITB. Jadi dia cerita ada orang tua yang mulai mengeluhkan kepada dia sebagai seorang psikolog muslim. Dia cerita ada orang tua bilang, anak saya sudah hafal Quran 15 juz. Sudah hafal Quran 15 juz, tapi perilakunya itu jauh dari akhlak Qurani. Sudah hafal Quran 15 juz, ngelihat Quran itu males. Karena ngerasa Al-Quran adalah kitab yang merenggut masa kecil dia. Nah ini masalah. Kenapa?
Karena pertumbuhan Qur'annya tidak dibarengi dengan pemahaman akidah yang baik. Harusnya kan iman sebelum Quran. Jadi ketika iman jadi pondasinya, Quran itu naik, maka hafalannya makin naik tuh. Keimanannya makin naik. Saya pernah ketemu ketika sekitar tahun 2009, saya masih aktif-aktifnya ikut lomba MHQ lah ya. Ikut lomba MHQ, saya alhamdulillah sampai tingkat nasional di Aceh dulu. Saya ikut MHQ di tingkat nasional di Universitas Malikus Saleh. Ketemu saya, ada anak perempuan ya, akhwat, bukan anak ya, karena usianya gak jauh dari saya, sekitar 2-3 tahun. Pada saat itu, hafalannya luar biasa bagus, hafalannya bagus banget, bacaan Qurannya bagus, hafalannya bagus, tapi dari sisi pakaian, jauh dari kategori hafizah. Dari sisi perilaku, bahkan dia berpacaran gitu. Kan ini aneh, sampai ditanya oleh kawan saya, ente kok pacaran sih? Kan pacar aku hafal Quran juga. Kita bisa saling menjaga. Mana ada? Gak ada, Pak. Pacaran Qurani, pacaran Islami, gak ada itu, gak ada. Ada apa ada? Mari kita mulai pacaran dengan mengucap basmalah dulu. Agenda berikutnya pacaran tilawah Al-Quran. Tadi misalnya tasmi dulu. Sebelum pacaran silakan tasmi dulu. Akhi gitu ya. Gak ada. Tapi kenapa muncul generasi seperti ini? Karena bisa jadi mindsetnya salah. Quran ditekankan, tapi tidak pernah dikisahkan tentang bagaimana para sahabat menjaga keimanan. Tentang bagaimana para salafus soleh menjaga pondasi akidah. Ini. Maka saya selalu bilang, Quran bagus, tapi sisipkanlah sirah di dalamnya. Sisipkanlah pemahaman tentang keimanan. Sisipkanlah akidah di dalamnya. Agar berdirinya, tegaknya hafalan, berdirinya Quran di atas cahaya keimanan. Ini kan makna sebenarnya tafsir nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, Quran di atas cahaya keimanan. Bahaya Pak. Ibaratnya bangunan temboknya tinggi nih, pondasinya gak kuat. Begitu kena angin yang kencang, ambruk deh. Ambruk. Begitu kena angin yang kencang, selesai. Sama seperti Snockhorgrond. Snockhorgrond itu katanya hafal Quran 30 juz. Tapi gak ada akidahnya, gak ada manfaatnya. Malah jadi fitnah. Justru orang Indonesia, dulu kita jadi kebobolan. Aceh itu kebobolan karena ulahnya Snockhorgrond ini. Dia bisa menampilkan tampilan yang sangat islami. Karena dia belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorof di Arab, Saudi, di Mekah. Dia menghafal Quran di Mekah. Nyampe ke sini diterima oleh kita, ternyata dia menjadi duri dalam daging. Maka penting iman sebelum Quran. Ya, iman sebelum Quran. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Imam Malik ini perlu kita renungkan bahwa generasi ini tidak akan pernah jaya kecuali dengan apa yang membuat jaya generasi awalnya. Maka bagaimana para salafus saleh dulu menjayakan umatnya, ini yang perlu kita tiru. Hatta sampai hal yang paling kecil, saya sering bilang, kalau perlu urusan tentang kambing ini, perlu jadi konsentrasi kita. Karena para ulama ketika menuliskan sirah, bercerita tentang syarah dari hadis Nabi, ketika Nabi sedang berjalan dengan seorang sahabat, Nabi bilang, kamu mau makanan gak? Ambil tuh makanan. Jadi Nabi melewati pohon gitu ya, pohon yang sahabat tuh baik yang belum kenal pohon itu. Gak tahu kalau pohon itu bisa dimakan. Nabi bilang ambil itu, ambil ya warnanya hitam. Akhirnya diambil oleh sahabat, lalu sahabat ini nanya, ya Rasulullah engkau tahu pohon ini? Apakah engkau dulu sering ini? Iya, karena saya dulu pengembala kambing. Keluarlah hadis yang sangat terkenal, tidak ada nabi yang bukan pengembala kambing. Apa kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid ketika membahas ini? Beliau bilang, kenapa para nabi dididik untuk mengembala kambing? Karena para nabi disiapkan untuk menjadi leader ketika mereka sudah dewasa. Menggembala kambing ini bukan persoalan gampang. Kalau dididik orang kan, masuk semua ke masjid, masuk. Kambing makan di sini, ada satu ke sini, satu ke sana gitu kan. Ketika itu kambing bisa ditaklukkan, maka lebih mudah bagi seorang nabi memimpin manusia nantinya. Hari ini pertanyaan saya, berapa banyak generasi Islam yang bisa mengembala kambing?
Karena kita tinggal di perumahan, masalahnya itu. Nggak boleh melihara kambing. Tapi paling tidak kita perlu kenalkan anak-anak kita dengan kambing. Pelajaran leadership ternyata kata para ulama. Atau di mana lainnya, sering-seringlah memang anak itu mengerti tentang binatang. Yang menerapkan ini justru di barat. Jadi di sekolah anak kami, misalnya dulu di Birmingham itu, di Watermead Close, setiap angkatan itu, mereka untuk melatih kepekaan terhadap binatang, mereka itu wajib punya binatang yang harus mereka pelihara setiap harinya. Jadi ada binatang sepasang, misalnya kelinci, atau misalnya marmut gitu ya. Satu angkatan itu punya sepasang, yang tugas mereka adalah selama 1 tahun itu memelihara binatang itu, untuk menimbulkan kecintaan kepada binatang. Nah, perihal kambing ini bukan hanya kecintaan pada binatang, tapi lebih dari itu masalah leadership. Itu ditulis oleh para ulama sirah, Pak. Jadi mengembala kambing ini bukan masalah sepele dalam konsep tarbiyah. Ini masalah yang cukup penting gitu untuk kita kenalkan pada anak-anak tentang kambing. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mengenai Ramadan. Kita perlu tiru bagaimana para generasi terdahulu mengkaji atau memaksimalkan Ramadan mereka. Muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala. Jadi Hashim Asy'ari, pendiri NU, beliau pernah bilang seperti ini. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada kitabullah dan amalkanlah sunnah Nabi kalian, ikutilah salafus saleh. Niscaya kalian akan beruntung seperti mereka, kalian akan bahagia sebagaimana mereka. Bertakwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, niscaya Allah meliputi kalian dengan rahmatnya dan memberikan kebaikan pada kalian semua. Dan janganlah kalian menjadi seperti kaum yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Ini kalimat pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi NU sejatinya adalah juga pengikut salaf. Kita semua ini pengikut salaf. Mau ikut siapa kita? Yang bisa kita ikuti adalah generasi salaf. Karena generasi salaf ini menghasilkan banyak sekali kitab yang bisa kita rujuk. Jadi jangan pernah ngerasa kita paling salaf, yang lain itu dia bukan salaf. Enggak, Pak. Semua hakikatnya adalah pengikut salaf. Terlalu banyak persamaan di umat ini yang kita bisa bersatu karenanya. Jangan mudah terpecah belah. Tadi pagi saya ngisi kajian duha di Citra. Kemudian ada pertanyaan begini. Yang menyebabkan kita ini berpecah dan apa dampaknya? Saya bilang dampaknya itu sangat besar, Pak. Kalau kita berpecah nih, di umat kita berpecah, mungkin gak terlalu terasa di Indonesia, Pak. Terasanya itu saudara-saudara kita yang minoritas di luar sana. Saya bilang di Eropa hari ini, Islam itu tumbuh dengan begitu pesat. Hampir setiap waktu masjid itu muncul, dibeli, diresmikan jadi masjid. Hampir setiap Jumat muncul orang-orang Islam baru. Karena apa? Masjid di sana diubah fungsinya. Mindset DKM ini juga jadi inspirasi kita. Mindset DKM itu berubah, khususnya pasca 911. Karena kan dulu itu dalam doktrin kita, masjid adalah untuk ibadah tok. Tidak boleh ada aktivitas selain ibadah. Maka karena tidak boleh aktivitas selain ibadah, orang non-muslim dilarang ke masjid. Kan ini paradigma yang melekat dalam diri umat kita. Nah, kemudian para ulama di Eropa, di Amerika, berpikir mereka, kalau begitu di mana wadah kita untuk mengklarifikasi isu Islamofobia? Kan di luar sana disimbolkan Islam itu radikal, Nabi itu pedofil, dan seterusnya gitu. Di mana corong kita untuk klarifikasi? Kalau kita mindsetnya bertahan seperti ini. Akhirnya para ulama di Eropa dan Amerika membuat ijtihad, Pak. Apa ijtihadnya? Masjid itu punya dua fungsi.
Ada tempat khusus untuk ibadah, ada tempat untuk publik. Jadi masjid nih areanya selain buat ibadah, maka di luar situ mesti ada food court, ada tempat makan, mesti ada perpustakaan, mesti ada tempat konseling. Akhirnya muncullah riset-riset terbaru, penelitian terbaru mengatakan begini. Banyak orang Islam di Eropa dan di Amerika bermunculan atau mereka masuk Islam karena pengaruh kebab. Lihat, hidayah Allah datang dari kebab. Hidayah Allah datang pintunya dari kebab, ternyata Pak. Apa maksudnya kebab? Jadi banyak orang datang ke masjid bukan mau belajar agama. Datang ke masjid awalnya mau wisata kuliner. Awalnya mau nyobain kebab. Ya mereka tentu tidak berjilbab, yang perempuannya yang pakaian juga pakaian ala kadarnya gitu ya. Datang gitu. Nyobain kebab. Sambil mereka beli kebab, sambil diobrolin tentang Islam. Mereka sambil nanya-nanya, kan nyantai ya. Diplomasi meja makan. Ngobrol, kemudian penjual ini bilang, kalau kamu tertarik belajar Islam, di situ ada perpustakaan. Di situ ada perpustakaan. Ntar mereka kemudian datang ke perpustakaannya. Perpustakaan di sana Pak, jangan bandingin perpustakaan di luar, di barat dengan di sini. Kalau perpustakaan di sini tuh kesannya kaku, menyeramkan gitu ya. Perpustakaan di barat itu perpustakaan, ada kafenya, ada tempat gymnya, ada tempat main tenis meja. Perpustakaan itu seru banget gitu. Jadi cuman memang yang ada ruangan kedapnya, ada ruangan yang bisa dia teriak-teriak gitu ya. Sehingga anak-anak bermain pun bisa di perpustakaan, seneng. Perpustakaan itu betul-betul di luar bayangan kita. Kalau kita kan perpustakaan tuh semua yang menegangkan gitu, hal yang tidak bisa, hal yang menyenangkan. Ternyata paradigma perpustakaan pun berubah. Kemudian setelah mereka di perpustakaan, kalau mereka penasaran dengan apa yang mereka temukan, mereka punya pertanyaan-pertanyaan, ada konseling buat non-muslim. Ini rangkaian menyebabkan banyak orang akhirnya masuk ke dalam Islam. Saya ingin sampaikan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertumbuhan di sana luar biasa pesat, orang-orang Islamofobia ini nyari bahan dong. Nyari bahan dia. Ketika kita di Indonesia yang mayoritas ini berantem, satu sama lain saling hujat, jadilah ini bahan mereka, bahan bakar mereka untuk mengadu domba Islam, untuk menyimbolkan Islam dengan agama yang berantakan. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi saya selalu bilang, terlalu banyak hal yang bisa kita persatukan dalam umat ini daripada yang kita membuat kita berpecah belah. Terlalu banyak. Jadi jangan bilang di Eropa tuh gak ada perpecahan. Ada. Setiap masjid, masjid mazhab Syafi'i, masjid Abu Hanifah, masjid Imam Malik, itu beda-beda masjidnya, punya doktrinnya masing-masing dalam masjid. Tapi tidak pernah keluar, hatta ke media sosial. Jadi kalau urusan-urusan yang kemudian mungkin mengkritik ulama ini tidak pernah keluar, itu ditahan gitu. Isu itu gak sampai keluar. Karena kalau keluar, digoreng gitu Pak. Kayak tahu bulat. Digoreng dadakan dia. Nah ini saya lihat kedewasaan orang-orang di barat sana. Sehingga pertumbuhan Islam sangat cepat. Maka memang saya meyakini, memang nanti akhir zaman salah satu penaklukan terakhir adalah Roma. Kan Nabi ditanya kan, mata tutahul awalan, al-Konstantiniyatu aw-Rumiyah. Kata Nabi SAW, al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakl tuftahul awalan. Hadisnya kan begitu. Mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Nabi bilang Konstantinopel, kotanya Heraklius ditaklukkan terlebih dahulu. Para ulama mensyarah ini menyatakan akan muncul penaklukan akhir zaman, yakni Roma. Dan saya pikir sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Pertama ada hal yang menarik. Kayak Ramadan ini, itikaf di sana salah satu kebiasaan yang berapa tahun belakangan itu memang hampir semua masjid melaksanakan. Dan itikaf di Eropa itu lebih mudah Pak daripada di Indonesia. Tantangannya lebih banyak di Indonesia Pak. Tantangan di Indonesia apa? Yang pertama nyamuk. Kalau yang masjid-masjid gak ada AC-nya itu nyamuk tuh tantangan tuh Pak. Gak nyaman. Nyamuknya sih satu. Temennya ini yang dia bawa temennya. Yang kedua durasi waktu yang panjang. Karena dari maghrib kemudian sampai ke subuh itu waktu yang lumayan panjang.
Kalau di Eropa, apalagi kalau Ramadannya itu summer. Saya pernah merasakan Ramadan itu summer itu. Kita sahur tuh jam 2. Buka puasa jam 10 malam. Karena maghrib jam 10. Jadi 10 hari terakhir, enaknya bukan main itu Pak. Bisa betul-betul terjaga kita. Nggak tidur malam itu. Karena jam 10 maghrib. Jam 11 isya gitu ya. 11 sampai jam 1 sholat tarawih misalnya. Habis itu baru sebentar ngaji, udah sahur lagi. Udah subuh jam 1-an malah. Udah sahur. Maaf, subuh jam setengah 3. Sahur jam 2. Jadi sahur kemudian subuh. Waktu malamnya sangat pendek. Saya berpikir nih jangan-jangan keberkahan Allah karena 10 hari terakhir tuh yang dapat Lailatul Qadar tuh banyak gitu. Yang betul-betul mereka terjaga untuk banyak ibadah. Di 10 hari terakhir itu mereka sangat mudah. Kita banyak yang niatnya dari rumah nih. Saya niat itikaf kali ikhlas. Bismillah. Udah bawa Quran. Nyampe di sini sholat 2 rakaat, duduk baru buka 1 halaman, mulai deh sakinah datang. Ketenangan terus tidur. Orang pada sholat malam dia tidur. Bangun-bangun sahur di situ ya waktu itu ya di tenda ya. Bangun sahur. Karena tantangannya besar di kita. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini penting kalimatnya Hadratus Syekh ini saya ingin sampaikan. Selama ini kan terkesannya NU ini tidak mengikuti salaf misalnya. NU ini padahal founding father-nya sama sekali tidak seperti itu. Nah, ya itulah problemnya. Makanya insya Allah banyak sekali yang bisa kita diskusikan dan kita persatukan. Taib. Ittiba'us salaf, mengikuti salaf artinya mengikuti prinsip, pemahaman, konsep, kerangka berpikir dan spirit ya, semangat kaum salaf dalam hidup beragama. Walau pada implementasinya dan teknis kehidupan modern bisa jadi berbeda. Karena banyak hal yang berbeda ya. Tapi spiritnya itu harus sama. Cara berpikirnya, mindset dan seterusnya kita perlu sama. Maksudnya apa? Misalnya cara berpakaian bisa jadi kita berbeda. Ya, jangan kemudian bilang yang pakai batik tidak mengikuti salaf begitu. Karena batik itu ya hasanah kita. Hasanah kita. Kalau kita di luar negeri, itu jadi ciri khas banget tuh Pak. Batik ya sudah pasti orang kenalnya Indonesia. Malaysia segimanapun mengklaim batik, tetap aja kalau sudah di luar negeri, orang taunya batik itu adalah Indonesia. Sudah jadi ciri khas kita. Nah, kita lanjutkan lompat ke bagaimana mereka Ramadan. Yang pertama, para salaf tentu bergembira atas datangnya Ramadan. Dan ketika kita sudah bergembira itu sudah sangat baik ya. Yang kedua, para salafus saleh mereka mengoptimalkan Ramadan dengan beberapa hal. Nah, yakni Quran, yang kedua sedekah, yang ketiga qiyam. Quran, sedekah, qiyam. Malah kajian seperti ini tuh nggak ada Pak. Majelisnya Imam Abu Hanifah tutup begitu masuk Ramadan. Termasuk tokonya beliau juga tutup. Karena kalau dipikir-pikir kan Ramadan malah omsetnya naik harusnya ya. Kalau berpikir bisnis, harusnya malah buka tuh. Karena banyak kita malah tadi bukan pedagang masuk Ramadan tiba-tiba jadi dagang. Karena peluang bisnisnya ada kan. Jual kurma, jual apapun untuk tajil dan seterusnya. Itu Medline itu menjelang Ramadan itu padahal udah ditempelin spanduk. Dilarang jualan di bahu jalan. Pinggir jalan di Medline itu dikasih kayak pagar-pagar gitu. Masuk Ramadan, pagar udah disiapin gini. Orang jualan di depan pagar ya Pak. Saking semangatnya berjualan takjil. Padahal tadinya tidak sebanyak saat ini gitu orang berjualan. Orang pada berjualan. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah malah menutup tokonya? Padahal beliau seorang pebisnis. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ingin diambil oleh Imam Abu Hanifah, diantaranya agar lebih banyak bisa beribadah. Imam Az-Zuhri menyatakan
Ramadan ini adalah innama huwa tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am, yakni bulan untuk banyak tilawah Al-Quran dan juga memberikan ta'am, makanan. Memberikan makanan. Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sama ya. Seperti Imam Syafi'i juga sekitar segitu. Kita udah berapa kali Pak hatam Quran? Ada yang sudah 60? Walaupun kalau kita melihat ini, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kenapa bisa 60? Pasti karena hafal Quran Pak. Kalau tidak hafal Quran sulit untuk mencapai sampai angka 60 itu sulit. Sulit untuk kemudian dia duduk seharian gitu membaca secara logika sulit. Pasti ada aktivitas lainnya. Tapi kemungkinan besar karena mereka hafal Quran. Sehingga sambil berjalan, sambil aktivitas apapun, lidah ini tidak pernah kering dari banyak-banyak bermurojaah. Makanya saya bilang, kalau memang terpaksa pun, saya nggak bisa kalau nggak jualan misalnya. Atau kemarin saya ada kajian tentang tafsir surat Al-Qadar. Ada yang nanya, gimana Ustaz, saya pengen banget itikaf. Tapi saya sering kena shift 3. Sering kena shift 3 itu gimana? Ya sudah lah. Mencari nafkah itu juga kewajiban. Kalau memang tidak bisa itikaf, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak pas lagi di depan mesin, banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita nggak tahu. Mana tahu tetap dapat keutamaan karena kondisi tidak memungkinkan gitu. Karena ada saudara kita yang tidak bisa kan, security yang jaga malam, nggak bisa dia itikaf malingan tuh perumahan. Saudara-saudara kita yang shift 3 misalnya, ya berikhtiar dengan yang mereka bisa, yang bisa gitu ya. Adapun kita yang berpeluang maka ramaikanlah masjid nanti. Ini shift 3 enggak, security bukan. Gitu ya. Bahkan aktivitas siang juga minim. Tapi di masjid malam-malam 10 hari terakhir juga nggak ada. Ngapain? Pertanyakan gitu. Apa yang memberatkan kita? Sedangkan banyak saudara kita yang dia pengen itikaf, yang dia ingin memaksimalkan 10 hari terakhir, nggak bisa karena terbentur dengan kode etik profesinya gitu ya. Kode etik profesinya. Dokter jaga. Saudara-saudara kita yang dokter yang harus jaga malam misalnya. Padahal dia ingin bersama dengan kita di masjid. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini Imam Abu Hanifah tilawah Al-Quran dengan begitu luar biasa. Imam Malik, jika memasuki Ramadan, Imam Malik meninggalkan membaca hadis dan majelis ilmu. Dia menyambut Ramadan dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Malik di sini harus dijelaskan dari mushaf. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan sebanyak 30 kali. Adapun setiap Ramadan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali. Selain bacaan Quran di dalam sholat. Ini taraweh berapa juz kalau taraweh? Jemaahnya belakangan ini makin ramai atau berkurang? Ramai ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ramai anak-anaknya. Mudah-mudahan 10 hari terakhir malah makin ramai. Saya sering kritik begini karena ada masjid yang kita nggak mau 1 juz, kenapa? Takut jemaahnya bubar. Saya bilang sebetulnya 1 juz atau tidak itu tergantung dari imam. Di Bangka itu ada masjid namanya Masjid Al-Hikmah. Setiap tarawih itu 1 juz. 10 hari terakhir masjid-masjid lain itu gulung tenda. Ya kan? Masjid lain itu gulung tenda karena jemaahnya udah mulai dikit, tenda tuh nggak diperlukan lagi. Masjid Al-Hikmah 10 hari terakhir malah masang tenda karena jemaahnya makin banyak. Artinya banyak orang udah tingkat kesadarannya tinggi, dia malah ngerapat ke situ. Dia memang masjidnya nggak ada kultum, jadi tarawih tidak ada kultumnya gitu. Jadi langsung tarawih 1 juz, setengah 9 kurang bisa selesai. Tapi kenapa jemaahnya membludak? Karena tingkat pemahamannya sudah sampai. 10 hari terakhir, tarawihnya 1 juz, Qiyamul Lail itu 3 juz. Mulai dari jam 12 selesai jam
3, jemaahnya membludak. Artinya nggak ada pengaruh sebetulnya. Jangan kita ngerasa kalau dipanjang-panjang ntar jemaah nggak ada, enggak. Kalau imamnya bagus, bacaannya bagus, jemaah juga akan betah. Yang sering bikin kesel itu, imamnya bacaannya panjang, nyendet-nyendet. Nah salah-salah mulu, ini problemnya kan. Imamnya tidak mutkin, ini masalahnya. Karena memang saya sering bilang, teman-teman jangan pernah berpuas diri. Yang sudah setoran 30 juz bahkan jangan pernah berpuas diri. Apalagi berbangga dengan gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz itu dulu para ulama yang hafal 300.000 hadis. Jadi sudahlah hafal Quran, hafal 300.000 hadis. Itu Al-Hafiz. Hafal Quran itu incerannya bukan dapat gelar Al-Hafiz. Hafal Quran adalah proses seumur hidup. Makanya Ustaz saya sering marah tuh kalau di Mahat Utsman itu, kalau dia nanya Ustaz, di Utsman itu berapa tahun ngafal Quran? Memang programnya 2 tahun. Cuma Ustaz saya kalau ditanya seperti itu selalu bilang ngafal Quran di tempat kami itu seumur hidup. Dia selalu bilang kayak gitu tuh. Gak pernah mau bilang 2 tahun, dia selalu bilang ngafal Quran di tempat kami seumur hidup. Karena emang anak-anak santri itu dididik, antum hafal Quran itu bukan proses 2 tahun. Selesai 2 tahun itu baru proses selesai setoran. Belum hafal. Hafal kita adalah proses sepanjang tahun kita, apakah Quran masih melekat dalam diri kita sebagai akhlak, sebagai hafalan, dan kita pakai dalam sholat. Jadi jangan berbangga-bangga. Maka kita di Utsman itu nyaris tidak ada yang mau kalau dikasih gelar Al-Hafiz tuh. Keberatan. Nah jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Karena tadi ada fenomena seperti itu. Sudah hafal Quran, tapi begitu prakteknya tarawih misalnya atau qiyamul banyak nyendet-nyendet karena mungkin merojaahnya yang kurang. Karena hafalan Quran tanpa merojaah itu ya mustahil. Quran itu kata para ulama seperti onta yang tidak terikat kan begitu. Cara mengikatnya dengan merojaah, tidak di merojaah, ya selesai deh. Jadi mungkin dia hafal 30 juz, pernah setor 30 juz. Apakah dalam dirinya masih 30 juz? Allahu a'lam. Terjawab nanti, terbukti ketika mengimami. Makanya saya selalu bilang, imam ya baiknya punya hafalan yang baik, dan kita pun mengapresiasi. Kalau di Arab Saudi itu, Imam Sudais itu fasilitasnya setara menteri, Pak. Jadi Imam Sudais ini fasilitasnya setara menteri. Gimana penghargaan imam-imam di kita? Setara marbot. Lah ini maksudnya ini perlu kita refleksikan juga. Jadi imam itu harus dimuliakan sehingga udah antum fokus saja dengan Quran, fokus baca, fokus menghafal, fokus ambil sanad, fokus belajar qiraah sab'ah dari Imam Hafiz, ambil warash, ambil qolun, fokus saja. Pokoknya urusan hidup antum kita tanggung. Nah itu boleh juga jadi semangat. Anak-anak jadi semangat, kemudian jemaah juga jadi semangat, umat pun nanti akan banyak gitu. Nah itu. Allahu Akbar. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad, kita perlu banyak belajar. Saya selalu bilang, kalau mau belajar tentang sirah tabi'in, mungkin jangan berangkat dari Imam Malik dulu, tapi berangkatlah dari Imam Ahmad dulu. Karena Imam Ahmad ini mungkin bisa jadi ulama yang ujiannya paling berat di antara 3 ulama lainnya, dari 4 imam mazhab itu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masanya Al-Ma'mun, yang sudah terkena fitnahnya Mu'tazilah. Kalau Imam Syafi'i hidup pada masanya Harun ar-Rasyid, yang Harun ar-Rasyid adalah pecinta ilmu. Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah. Harun ar-Rasyid memberikan emas seberat dengan kitab yang ditulis para ulama. Jadi kalau ulama bikin kitab beratnya 3 kilo misalnya, maka emas diberikan 3 kilo sebagai apresiasi atas kitab yang ditulis itu. Jadi ulamanya luar biasa, Amirul Mukmininnya, khalifahnya itu luar biasa mengapresiasi. Tapi ulamanya juga tidak hubud dunia. Imam Syafi'i misalnya dalam kisahnya, setiap dapat uang dari Harun ar-Rasyid, maka sepulang dari tempat Harun ar-Rasyid, sepanjang jalan Imam Syafi'i membagikan uang itu untuk masyarakat. Jadi
pemimpin yang mengapresiasi luar biasa pada para ulama, ulamanya tidak cinta, dia tidak menuntut besar pada pemimpinnya. Kayak suami istri lah ya. Mahar terbaik adalah yang paling mudah, paling murah. Tapi lelaki terbaik adalah yang memberikan yang terbaik untuk istrinya, kan gitu. Yang ini gak minta, yang ini memberikan yang terbaik. Itu harusnya seperti itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, beliau Allah uji luar biasa. Karena hidup pada masanya Al-Ma'mun dan dia bilang Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad melawan itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Quran adalah kalamullah. Sehingga nasib Imam Ahmad bin Hambal cukup lama beliau di penjara. Tapi kesolehannya tidak luntur. Ketika beliau wafat, jutaan manusia turun menyambut dan mengantarkan jenazah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Dulu nggak ada YouTube, Pak. Nggak ada WA. Kalau sekarang kan di broadcast, Syekh Fulan meninggal. Oh, orang pada tahu. Tapi dulu orang dari mana-mana tuh mengantarkan jenazahnya Imam Ahmad bin Hambal. Disiksa, dicambuk dengan cambuk jalan Allah, maka dia menempati posisinya para sedikit terjadi 10 hari terakhir Ramadan pada 220 Hijriah. Jadi Imam Ahmad pernah mengalami cambukan besar justru pada 10 hari terakhir. Mau dicambuk dulu biar kita meramaikan masjid? Kan enggak. Dan emang kayak sekarang nih, 2 hari lalu ya, Israel menyerang Al-Quds. Ini kan dia kerjaannya kayak gitu tuh, provokasi kita tuh. Dia kira kita tuh lemah ketika Ramadan, padahal tidak ada sejarahnya orang Islam lemah. Orang di luar Ramadan aja semangat, apalagi dalam Ramadan lebih semangat lagi. Kemarin kan ada penyerangan ya, 2 hari lalu Al-Quds itu diserang kembali oleh Israel. Saya yakin tentu itu provokasi. Imam Ahmad tetap memilih berpuasa, tidak membatalkan walau kondisi fisiknya sudah penuh darah dan lemah. Sampai ada seorang yang berkata kepada Imam Ali bin Ali Al-Madini rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang terkenal yang sezaman dengan Imam Ahmad. Wahai Abu Hasan, tidak ada yang semisal Ahmad bin Hambal di zaman kita ini kecuali Sa'id bin Zubair di zamannya. Tidak, justru Ahmad bin Hambal lebih utama dibanding Sa'id bin Zubair di zamannya. Lalu beliau bertanya, kenapa? Karena di zaman Sa'id bin Zubair yang seperti dirinya banyak, sementara di zaman kita demi Allah kami tidak ketahui ada yang semisalnya baik di timur dan di barat. Ini luar biasanya Imam Ahmad bin Hambal. Di tengah kondisi berpuasa. Maka terakhir saya ingin sampaikan, ini pelajaran penting tentang qiyam. Dan ini karena kita memasuki 10 hari terakhir. Maghrib berapa menit lagi? 15 menit. Saya ingin sampaikan, ada waktu kurang lebih 5 hari, Pak. Ada waktu kurang lebih 5 hari untuk kita mempersiapkan diri dan keluarga. Karena ini penting. Apalagi bagi yang sebelumnya belum pernah itikaf. Kalau yang masih bujang mah enak aja ya. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, pemahaman ini penting. Kenapa? Agar kita bisa sampaikan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfis syahr. Kalau bicara lebih baik dari 1000 bulan berarti kan better than ya, equalnya tuh. Better than itu berarti kan tidak sama. Kalau lebih baik dari 1000 bulan maka bisa jadi malam itu kalau dikonversi 1000 bulan 1 hari, atau mungkin 10.000 bulan di sisi Allah, atau 1 juta bulan, kita nggak tahu. Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Let's say kalaupun kita minimalkan 1000 bulan, 1000 bulan saja sudah setara dengan berapa tahun? 83 tahun. Nabi Nuh dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan berdakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pertanyaannya, berapa usia Nabi Nuh? Pasti lebih dari 950 tahun. Kalau rata-rata Nabi diangkat 40 tahun, artinya bisa jadi usia Nabi Nuh 990 tahun. Minim-minim kan gitu. Lebih bisa jadi. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad SAW?
Umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sangat sedikit. Lantas di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Keadilannya ternyata dengan adanya Lailatul Qadar. Saya mau tanya Kak. Kalau puasa Ramadan, kalau puasanya sebelum masa Nabi Muhammad sudah ada belum? Udah ada belum? Udah ada kan, ayatnya kan bunyinya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan juga oleh umat sebelum kamu. Jadi puasanya ada mungkin. Tapi pertanyaan saya, Lailatul Qadarnya ada enggak? Ada enggak Lailatul Qadarnya? Enggak ada. Lailatul Qadar ini hanya ada diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena umat Nabi Muhammad usianya rata-rata pendek. Tapi kita walaupun usianya pendek, kita berpeluang untuk bisa beribadah seperti umat-umat sebelumnya. Jadi saya membayangkan kalau kita hidup di masa umatnya Nabi Nuh gitu ya, umurnya ratusan tahun, mungkin kalau lagi ngobrol, anak kamu berapa? Alhamdulillah 5. Yang pertama tahun ini masuk 700 tahun. Baru lulus S2. Yang kedua adanya baru lulus SMA. Usianya baru 516. Mungkin gitu kali ya. Karena usianya ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya kita nggak ada yang seperti itu. Jarang. Paling banyak di Indonesia mungkin berapa? 100 tahunan kali ya. Tapi kita tetap berpeluang. Adik-adik yang usianya misal baru masuk 30 tahun. Kalau malam ini itikaf full, kemudian mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka setara dengan beribadah 83 tahun. Jadi usianya mungkin 30 tahun usia biologisnya. Tapi amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sudah beribadah. Berapa berarti? 83 tambah 30. 113 tahun. Tahun depannya dapat lagi. Masya Allah, terus-terusan. Ya, ada cerita ya dari seorang ulama di Saudi. Jadi beliau cerita suatu saat beliau ikut dengan bapaknya. Bapaknya seorang ulama besar. Beliau waktu itu masih muda. Ikut bapaknya untuk itikaf di Masjid Nabawi. Ketika berangkat itikaf, ketemu dia dengan anak yang lebih muda dari dia. Ada beberapa anak yang jauh lebih muda dari beliau ini. Kemudian ditegur lah. Makanya juga harus peka juga kita. Negur aja, tegur. Kalau ada anak-anak muda sekitar sini yang 10 hari terakhir malah joget-jogetan, malah aktivitas gak beres gitu ya. Tegur aja gak apa-apa. Sama seperti Syekh ini. Beliau menegur, memberanikan diri. Menegur tapi dengan yang baik ya, mau'izah hasanah. Beliau bilang, kalian kok malah joget-joget sih di sini? Setel musik keras-keras dari mobil kemudian pada joget-joget. Iya mereka bilang kami pengen joget-joget aja. Terus ditanya kamu tahu nggak sekarang ini hari apa? Dia bilang iya bulan Ramadan. Kamu tahu nggak keutamaan 10 hari terakhir ini? Nggak tahu. Saking awamnya dia bilang ini masuk Asyrul Awakhir. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada kamu kayak gini mendingan kamu ke masjid. Paling tidak kamu bisa zikir. Adalah yang lain itu pada ngetawain, pada ngeledekin gitu lah ya. Tapi ada satu pemuda yang dia nanya. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya ke masjid, wudu, tilawah, sholat. Banyak-banyaklah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Singkat cerita, ulama muda ini sudah jadi ulama besar. Sudah berjalan 20-30 tahun kemudian. Tiba-tiba selesai kajian seperti ini, ada orang yang mendatangi. Ada yang mendatangi si ulama ini. Ini cerita dari ulama tersebut ya. Ulama ini datangi, dia bilang, Syekh ingat saya enggak? Sebenarnya saya enggak ingat. Antum siapa gitu ya. Saya ini orang yang dulu 20 atau 30 tahun lalu engkau pernah tegur. Waktu saya joget-jogetan di samping mobil. Ketika engkau jalan menuju ke masjid. Oh emang apa yang terjadi? Dia mulai ingat-ingat gitu ya. Emang apa yang terjadi? Jadi setelah engkau negur saya, negur kita, saya akhirnya memutuskan berhenti pada saat itu juga dan saya menuju ke masjid. Saya kemudian mengikuti saran dari engkau, saya beribadah, saya banyak berdoa.
Selesai itu saya seperti mendapatkan hidayah. Selesai Ramadan saya seperti menjadi jiwa yang baru. Sejak saat itu saya kemudian lebih dekat lagi dengan agama. Sampai hari ini saya ketemu dengan engkau. Lihat Pak. Jadi di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia punya kecenderungan untuk lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan agama. Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali Allah. Dan Allah bisa menyelesaikan segala masalah manusia. Betul gak? Betul gak? Segala masalah bisa selesai. Saya cerita sedikit lah. Pengalaman pribadi saya. 2018 saya beli rumah di Medland. Beli rumah di Medland. Modal nekat aja karena ada orang yang menjual rumah sangat murah pada saat itu. Ada yang menjual rumah sangat murah. Saya bilang, ya saya beli deh. Tapi uang saya itu kurang. Akhirnya terpaksa saya minjam di DKI Syariah. Saya pinjam uang pada saat itu di DKI Syariah untuk bayar rumah. Kemudian 2019 saya berangkat ke Inggris. Kena musibah Pak. 2 kali tiket kita gagal. Jadi sudah beli tiket. Gagal berangkat karena udah waktunya berangkat. Visa tidak keluar. Akhirnya tiket pertama gagal. Beli tiket lagi. Dikasih pinjam sama seseorang. Kasih pinjam tuh 50 juta pada saat itu. Kasih pinjam pokoknya gampang gantinya. Pakai aja dulu. Akhirnya kita sudah beli tiket. Sudah mau berangkat Pak. Udah mau berangkat. Tiba-tiba visa anak saya ini masalah. Salah satu anak saya, anak yang nomor 3. Itu masalah. Karena visa harusnya misalnya tenggat waktunya itu 2 bulan gitu ya. Dia visa anak saya itu cuma 1 hari. Jadi tiketnya tidak bisa dimasukkan di situ. Kan gak mungkin kita tinggalin anak. Saya hampir menyerah pada saat itu karena udah 1 kali angus tiket kan. Kemudian ada orang baik tuh lepas saya, udah tetap berangkat, disupport lagi. 50 juta. Malam itu saya dapat cash 50 juta untuk kemudian beli tiket baru karena tiketnya hangus. Jadi 2 kali tiket tuh hangus. Maka ketika saya berangkat keuangan kami itu minus. Utang 100 juta karena tiket. Kemudian utang rumah. Jadi pada saat itu di awal-awal di Inggris tuh Pak, kita makan tuh ceker, ampela, jeroan ayam gitu ya. Pala ayam yang orang-orang bule tuh gak ada yang makan lah. Kita makan tuh kayak gitu. Tapi saya meyakini Allah pasti bisa bantu. Sampai kemudian, alhamdulillah Pak. Ini motivasi mudah-mudahan buat kita. Selesai dari sana, ternyata Allah bisa ngubah itu. Dan mungkin ini barokah itikaf juga ya. Karena itikaf di sana tadi gampang Pak. Betul-betul bisa maksimal gitu kita. Pulang dari Inggris malah kemudian hutang saya selesai semua. Rumah selesai, hutang dengan orang ini selesai. Jadi saya ingin sampaikan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin motivasi kita semua, para sahabat Nabi, para salafus soleh, mereka mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dunia dalam genggaman mereka. Dunia dalam genggaman. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan 10 hari terakhir kita maksimalkan itikaf kita di masjid sehingga semua hutang kita terbayarkan. Amin. Keras banget nih. Amin. Semua hutang terbayarkan, semua masalah terselesaikan. Maksimalkan di Masjid Al-Ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.